Shalom bagi kita semua. Nama saya Jogi Sidaputar, SHMA. Ya, istri saya berusia kian. Kami tinggal di Medan, di Lauci. Kami melayani sebagai penginjil dan juga sebagai dosen teologi. Pastikan paket saudara non aktif. Oke, setuju? WhatsApp, TikTok stop. Haleluya. Hanya Alkitab. Facebook stop. Ya, jemaat harus didisiplin, Pak Pendeta. Nggak apa-apa, namanya menggembalakan dan mendidik. Ya, jadi jemaat harus dididik menjadi jemaat yang disiplin. Ya, murid Kristus harus disiplin, harus fokus, harus serius, harus antusias kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Amin. Hanya dengan demikian saudara berkemenangan dalam kehidupan ini. Haleluya. Baik, itu perkenalan singkat kami. Saudaraku, mari kita akan sama-sama belajar, sama-sama merenungkan satu tema yang Tuhan taruh di hati saya. Yaitu saya kira semua sudah dapat dapat brosur atau flyernya ya di grup ya. Pak Pendeta ada grup kita kan? Ada grup jemaat. Jadi di sana coba sama-sama bagi saudara yang sudah dapat tema untuk hari ini kita perkatakan serentak pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Loh, berarti nggak dikirim ke jemaat. Oh, cuma jemaatnya agak agak santai gitu ya. Ayo dong, ini Yesus sudah mau datang ya kan. Tuayan menguning, banyak yang busuk gara-gara keduanya lamban. Oke, hitungan yang ketiga 1, 2, 3. Terima kasih. Pengenalan akan Tuhan menentukan segala-galanya. Menentukan semua hal. Pengenalan yang benar terhadap Tuhan akan menentukan apakah saudara hidup berkemenangan atau sebaliknya. Apakah umat Tuhan akan hidup kacau dan akan melangkahkan langkahnya dengan kemauan sendiri. Itu dia. Jadi pengenalan akan Tuhan menentukan apakah kita berkemenangan, akan menentukan hubungan relasi kita dengan Tuhan benar atau tidak. Pengenalan yang benar akan Tuhan juga akan menentukan hubungan kita dengan sesama bagus, sehat atau tidak. Pengenalan akan Tuhan yang benar ya, tentu dengan firman-Nya juga menentukan reaksi saudara terhadap situasi dan masalah yang saudara hadapi. Katakan amin. Katakan amin. Jangan malas bilang amin. Belum minta duit, hanya minta amin. Amin. Itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena pengenalan yang gak tuntas, pengenalan yang kabur dari murid-murid Kristus membuat mereka gagal paham, membuat mereka bisa dikatakan kacau. Pengenalan yang keliru, yang gak tuntas akan Tuhan membuat umat Tuhan hidupnya kalah. Selain kalah, salah. Itulah betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan. Dan tidak salah kalau Tuhan Yesus bilang untuk memuridkan. Itulah sebabnya betapa pentingnya pemuridan di gereja-gereja. Katakan amin. Pengurus gereja menyediakan pemuridan, jemaat memberi diri dimuridkan supaya punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Karena banyak orang merasa kenal sama Tuhan, tetapi ketika menghadapi masalah atau menghadapi pertanyaan, mereka nggak bisa jawab, mereka nggak bisa atasi. Berarti belum mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tidak cukup hanya merayakan Natal,
Paskah tidak cukup, saudara. Ya, nanti saya berdoa, bukan saya, Tuhan pasti berharap ketika saudara melakukan ibadah apapun di tempat ini, di rumahmu, engkau berapi-api. Amin. Tinggalkan gaya lama. Senyap, tidak. Ya, kita sedang, karena kita penuh Roh Kudus, kita sudah menerima. Kecuali Pak Pendeta, ada yang belum menerima Yesus dan belum menerima Roh Kudus, didoakan. Ya, mungkin pas 10, biasa kan begitu ya. Sudah menjadi tradisi yang baik. 10 malam berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Itu bagus, momentum itu bagus. Untuk jemaat penuh dengan Roh Kudus. Jemaat harus penuh Roh Kudus. Amin. Kasih tahu kiri kanan, saya harus penuh Roh Kudus. Ya, di situ aja kelihatan belum penuh ya. Harus berapi-api. Saya harus penuh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saya tidak emosi, saya terkendali. Roh saya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jangan saudara pikir saya emosi, enggak. Tapi saya sedang berapi-api untuk Tuhan. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi kita semua. Nama saya Jogi Sidaputar, SHMA. Ya. Istri saya Borusia Gian. Kami tinggal di Medan, di Lauci. Kami melayani sebagai penginjil dan juga sebagai dosen teologi. Pastikan paket saudara non-aktif. Oke, setuju? WhatsApp, TikTok, stop. Haleluya. Hanya Alkitab. Facebook, stop. Ya, jemaat harus didisiplin, Pak Pendeta. Nggak apa-apa, namanya menggembalakan dan mendidik. Ya, jadi jemaat harus dididik menjadi jemaat yang disiplin. Ya, murid Kristus harus disiplin, harus fokus, harus serius, harus antusias kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Amin. Hanya dengan demikian saudara berkemenangan dalam kehidupan ini. Haleluya. Baik, itu perkenalan singkat kami. Saudaraku, mari kita akan sama-sama belajar, sama-sama merenungkan satu tema yang Tuhan taruh di hati saya. Yaitu saya kira semua sudah dapat brosur atau flyernya ya di grup ya. Pak Pendeta, ada grup kita kan? Ada grup jemaat. Jadi di sana coba sama-sama bagi saudara yang sudah dapat tema untuk hari ini, kita perkatakan serentak pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Loh, berarti nggak dikirim ke jemaat. Oh, cuma jemaatnya agak agak santai gitu ya. Ayo dong, ini Yesus sudah mau datang ya kan. Tuayan menguning, banyak yang busuk gara-gara keduanya lamban. Oke, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Pengenalan akan Tuhan menentukan segala-galanya. Menentukan semua hal. Pengenalan yang benar terhadap Tuhan akan menentukan apakah saudara hidup berkemenangan atau sebaliknya. Apakah umat Tuhan akan hidup kacau dan akan melangkahkan langkahnya dengan kemauan sendiri? Itu dia. Jadi pengenalan akan Tuhan menentukan apakah kita berkemenangan, akan menentukan hubungan relasi kita dengan Tuhan benar atau tidak. Pengenalan yang benar akan Tuhan juga akan menentukan hubungan kita dengan sesama bagus, sehat atau tidak. Pengenalan akan Tuhan yang benar ya, tentu dengan firman-Nya, juga menentukan reaksi saudara terhadap situasi dan masalah yang saudara hadapi. Katakan amin. Katakan amin. Jangan malas bilang amin. Belum minta duit, hanya minta amin. Amin. Itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena pengenalan yang gak tuntas
pengenalan yang kabur dari murid-murid Kristus membuat mereka gagal paham, membuat mereka bisa dikatakan kacau. Pengenalan yang keliru, yang gak tuntas akan Tuhan membuat umat Tuhan hidupnya kalah. Selain kalah, salah. Itulah betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan. Dan tidak salah kalau Tuhan Yesus bilang untuk memuridkan. Itulah sebabnya betapa pentingnya pemuridan di gereja-gereja. Katakan amin. Pengurus gereja menyediakan pemuridan, jemaat memberi diri dimuridkan supaya punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Karena banyak orang merasa kenal sama Tuhan, tetapi ketika menghadapi masalah atau menghadapi pertanyaan, mereka nggak bisa jawab, mereka nggak bisa atasi. Berarti belum mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tidak cukup hanya merayakan Natal, Paskah, tidak cukup, saudara. Ya, nanti akan kita lihat. Mari kita lihat dulu sejumlah contoh. Sejumlah contoh dari murid Tuhan yang ternyata pengenalannya nggak jelas. Kita buka dari Lukas 9, tolong dibuka, ditampilkan di depan. Lukas 9 ayat 18 hingga 21. Kalau sudah ditampilkan, semua jemaat membaca ke depan saja supaya dipastikan, karena kalau di situ belum tentu ya, kalau di luar negeri ada orang sepertinya membuka Alkitab atau enggak. Ya. Pada hitungan yang ketiga, mulai dari ayat 18 kita akan makasih. Baca, saya baca ayat 18. Semua jemaat ya, termasuk anak-anak, kalau punya handphone, punya Alkitab, baca pada ayat yang ke-19. Nanti ayat 21 kita baca sama-sama. Saya membaca ya, mulai dari 18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini, jemaat? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Ya, lalu Yesus, ya, saya ulangi, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Di sini yang terjadi Bapak Ibu Saudara adalah murid-murid itu ternyata sudah sama makan, tidur sama, melayani sama-sama, tetapi ternyata sebagian besar kecuali Petrus belum kenal betul siapa guru mereka itu yang bernama Yesus itu. Karena mereka menjawab, ada yang bilang ini, ada yang bilang macam-macam. Satu bukti bahwa orang kalau nggak fokus ikut Yesus, walaupun Kristen, walaupun jalan tiap hari, berdoa tiap hari, kalau nggak fokus mengenal pribadi Tuhan, ternyata nggak kenal kok. Buktinya ini. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Matius 14 ayat 26. Kita lihat di depan saja, ya, Matius 14 26. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika peristiwa ini terjadi, dialami oleh murid-murid Kristus ketika murid Kristus sedang mengarungi Danau Galilea karena perintah Yesus. Lalu di tengah malam, bahkan sudah menjelang subuh, saudara-saudara, Yesus datang mendatangi mereka sehabis doa di satu bukit di seberang sana. Lalu orang itu melihat itu hantu. Saudaraku,
Ini bukti bahwa mereka belum kenal betul. Masa dari penampilannya, sosok yang nampak itu mereka nggak bisa tahu tuh Yesus? Berarti kembali lagi mereka gagal mengenal Tuhan. Yang berikutnya kita lihat dalam Lukas 24 ayat yang ke-13. Ya. Dalam Lukas 24 ini, saudara-saudara, oke, kita baca aja. 1, 2, 3. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kejadiannya ketika semua orang di Yerusalem mendengar bahwa Yesus mati. Lalu kedua murid ini di luar rasul itu mereka kecewa karena Mesias yang mereka harapkan untuk melawan atau merubuhkan penjajahan kekaisaran Romawi di Israel itu, ternyata sang Mesias itu mati. Mereka kecewa. Karena itulah pengharapan bangsa Israel dari zaman itu sampai sekarang, mengharapkan Mesias datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan duniawi. Membuat ini ya, kedua murid ini meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Yesus karena ternyata Yesus mati. Meski kemudian, saudara-saudara, kemudian Yesus mendatangi mereka, jalan ke Emmaus, dan di perjalanan Yesus memperkenalkan, menjelaskan kepada murid itu siapa Yesus, bagaimana dia harus mati. Yesus memperkenalkan Yesus itu mulai dari kitab Kejadian, seluruh kitab Musa, seluruh kitab nabi-nabi, berarti sampai kitab Maleakhi. Yesus memberitahu kepada kedua murid itu bahwa 39 kitab perjanjian lama ini pun adalah memperkenalkan, menjelaskan anak Allah, Yesus Kristus. Tapi mereka gagal mengenalnya. Kemudian mereka memang tahu bahwa orang yang menjelaskan kepada mereka siapa Yesus itu, akhirnya mereka tahu bahwa Yesuslah orang itu sudah bangkit dan seterusnya. Lihat apa yang dialami oleh murid-murid Kristus. Ya, di bagian pertama yang kita baca tadi, saudara-saudara, mereka chaos, gagal paham, itu satu. Lalu di peristiwa yang kedua, ketika mereka sedang ditimpus oleh angin sakal di atas perahu di Danau Galilea, mereka ketakutan, bahkan sampai mengatakan Tuhan adalah hantu. Itu mereka ketakutan. Kita juga bisa ketakutan dalam kehidupan kita ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Kita malah ketakutan karena kita anggap hantu akibat tidak mengenal. Ya, ada ketakutan yang tak masuk akal ketika kita tidak mengenal Tuhan. Lalu di peristiwa yang ketiga, mereka meninggalkan Tuhan karena nggak kenal, karena nggak tahu cara kerja Tuhan, karena nggak tahu program dan agenda Tuhan. Agenda Allah untuk mengutus putra tunggalnya, ya, bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan kekaisaran Romawi, bukan. Mereka nggak tahu programnya Tuhan Yesus datang itu untuk membebaskan semua umat manusia dari penjajahan, yaitu penjajahan dosa. Katakan amin. Dari penjajahan kutuk, dari penjajahan iblis, dari penjajahan maut kekal. Untuk itulah Yesus datang. Nah, mereka melakukan kegagalan. Mari kita umat Tuhan di tempat ini jangan melakukan kegagalan yang sama. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini belajar, mulai belajar hari ini. Saudaraku, mari kita lihat bagian yang berikutnya. Bagaimana supaya kita kenal Tuhan? Nah, ini dia. Maju melangkah ya. Ya, maju melangkah. Saudara biasakan bawa Alkitab.
ke gereja, ya. Kalau ibadah bawa Alkitab. Jangan lebih pintar saudara-saudara di seberang sana ayat Alkitab daripada saudara. Ya. Karena yang pertama untuk mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara tidak harus lahir baru. Amin. Di dalam Yohanes 3 dikatakan, ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat, mengerti perkara-perkara kerajaan Allah. Yohanes 3 mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 7 itu, kamu harus lahir kembali, kamu harus dilahirkan kembali, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Pak Pendeta di tempat ini cek satu persatu jemaat yang ada di sini. Saya tidak bermaksud mengajari, tapi saya bermaksud berbagi. Cek jemaat apakah sudah lahir baru atau belum. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahami perkara-perkara rohani yang abstrak, perkara-perkara rohani yang ilahi, saudara-saudara. Ya, jemaat akan hanya mengerti perkara-perkara jasmani. Ya, padahal Yesus selalu berbicara tentang perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara kekal, bukan perkara-perkara yang di bumi. Jadi harus lahir kembali. Saran dan dorongan dari saya sebagai hamba Tuhan, biar saudara yang belum terima Yesus secara pribadi, ya, yang belum terima Yesus secara pribadi, yang belum lahir baru, ciptaan baru, belum dibaptis, dalam hal ini baptisan selam, tidak ada keraguan akan hal itu. Saudara boleh berbeda dengan saya, silakan. Tapi itu yang dituliskan oleh Alkitab. Dan kemudian dibaptis roh, baptis roh dan dipenuhi roh setiap hari. Itu awal seorang menjadi Kristen. Terima Yesus secara pribadi, minta Roh Kudusnya memenuhi saudara, dan minta saudara dibaptis. Baptis selam, baptis roh juga. Maka saudara akan terbuka pikirannya, sama seperti saya. Dulu waktu saya masih kuliah di Fakultas Hukum USU, sudah ngetol bicara firman, tapi nggak mampu otak saya memahami perkara-perkara rohani, nggak mampu otak saya mengerti Alkitab ini, berat. Tetapi ketika saya sudah memberi diri, dibaptis, memberi diri, dan kemudian Roh Kudus membaptis saya di atas tempat tidur, saya lahir baru. Intinya singkatnya, saya mudah mengerti. Bahkan tahun 92 waktu itu di Ambon, saya baca Alkitab ini mulai dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi di tempat duduk yang sama. Mengalir terus pengertian itu, saudara-saudara. Jadi untuk mengerti firman Tuhan butuh Roh Kudus. Katakan butuh Roh Kudus. Butuh lahir baru. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita supaya mengenal Tuhan? Haleluya, haleluya. Ya. Harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Buka dari 1 Korintus, ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Satu, sudah lahir baru, dan kemudian harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Apa dikatakan di sana? Ya. Kita baca sama-sama. Ayo perhatian ke depan, jangan ada yang melamun. 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dengar, hanya Roh Allah itu yang bisa menyingkapkan kepada kita kedalaman diri Allah itu sendiri. Hanya Roh Kudus itu yang sanggup mengajari kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran kitab suci. Katakan amin. Hanya Roh Kudus. Itu sebabnya saudaraku, saudara perlu rajin, sering, bahkan senantiasa berbicara dengan Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, aku nggak ngerti ayat ini, apa artinya? Berdoa sungguh-sungguh, dia akan kasih tahu. Roh Kudus, aku ingin lebih betah menyembah Tuhan. Aku ingin lebih betah berdoa dalam hadirat Tuhan, baik di gereja maupun di kamarku. Roh Kudus, tuntun aku. Katakan amin.
Roh Kudus, aku mau buka bisnis kerjasama dengan si A. Roh Kudus, berikan aku tanda apakah dia cocok menjadi mitra bisnisku. Roh Kudus, anak-anak yang masih sekolah, mahasiswa, Roh Kudus, aku butuh lebih pintar. Berkati otakku, berkati kognitifku, berkati akal budiku, tambahkan roh kecerdasan, roh kepintaran, roh hikmat. Katakan amin. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang tak terpisahkan. Dia yang akan membuat saudara mengenal lebih dalam pribadi Allah, mengerti lebih dalam firman Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, biasakanlah bergaul karib dengan Roh Kudus. Panggil Roh Kudus. Panggil Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, supaya saudara mengenal pribadi Tuhan itu, siapa Tuhan itu, harus tekun dalam membaca Alkitab. Lukas 24 ayat 27, apa dikatakan di sana? Tolong dibuka Lukas 24 dan kita lihat. Mari kita lihat dulu sejumlah contoh. Sejumlah contoh dari murid Tuhan yang ternyata pengenalannya nggak jelas. Kita buka dari Lukas 9, tolong dibuka, ditampilkan di depan. Lukas 9 ayat 18 hingga 21. Kalau sudah ditampilkan, semua jemaat membaca. Ke depan saja supaya dipastikan, karena kalau di situ belum tentu ya. Kalau di luar negeri ada orang sepertinya membuka Alkitab atau enggak. Ya. Pada hitungan yang ketiga, mulai dari ayat 18 kita akan makasih. Baca, saya baca ayat 18. Semua jemaat ya, termasuk anak-anak kalau punya handphone, punya Alkitab, baca pada ayat yang ke-19, nanti ayat 21 kita baca sama-sama. Saya membaca ya, mulai dari 18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini, jemaat? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu menghalangi. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Ya, lalu Yesus, ya, saya ulangi, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Di sini yang terjadi Bapak Ibu Saudara adalah murid-murid itu ternyata sudah sama makan, tidur sama, melayani sama-sama, tetapi ternyata sebagian besar kecuali Petrus belum kenal betul siapa guru mereka itu yang bernama Yesus itu. Karena mereka menjawab, ada yang bilang ini, ada yang bilang macam-macam. Satu bukti bahwa orang kalau nggak fokus ikut Yesus, walaupun Kristen, walaupun jalan tiap hari, berdoa tiap hari, kalau nggak fokus mengenal pribadi Tuhan, ternyata nggak kenal kok. Buktinya ini. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Matius 14 ayat 26. Kita lihat di depan saja, ya, Matius 14 26. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. peristiwa ini terjadi, dialami oleh murid-murid Kristus ketika murid Kristus sedang mengarungi Danau Galilea karena perintah Yesus. Lalu di tengah malam, bahkan sudah menjelang subuh, saudara-saudara, Yesus datang mendatangi mereka sehabis doa di satu bukit di seberang sana.
lalu orang itu melihat itu hantu. Saudaraku, ini bukti bahwa mereka belum kenal betul. Masa dari penampilannya, sosok yang nampak itu mereka nggak bisa tahu tuh Yesus? Berarti kembali lagi mereka gagal mengenal Tuhan. Yang berikutnya kita lihat dalam Lukas 24 ayat yang ke-13. Ya. Dalam Lukas 24 ini, saudara-saudara, oke, kita baca aja. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kejadiannya ketika semua orang di Yerusalem mendengar bahwa Yesus mati. Lalu kedua murid ini di luar rasul itu mereka kecewa karena Mesias yang mereka harapkan untuk melawan atau merubuhkan penjajahan kekaisaran Romawi di Israel itu, ternyata sang Mesias itu mati. Mereka kecewa. Karena itulah pengharapan bangsa Israel dari zaman itu sampai sekarang, mengharapkan Mesias datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan duniawi. Membuat ini ya, kedua murid ini meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Yesus karena ternyata Yesus mati. Meski kemudian, saudara-saudara, kemudian Yesus mendatangi mereka, jalan ke Emmaus, dan di perjalanan Yesus memperkenalkan, menjelaskan kepada murid itu siapa Yesus, bagaimana dia harus mati. Yesus memperkenalkan Yesus itu mulai dari kitab Kejadian, seluruh kitab Musa, seluruh kitab nabi-nabi, berarti sampai kitab Maleakhi. Yesus memberitahu kepada kedua murid itu bahwa 39 kitab perjanjian lama ini pun adalah memperkenalkan, menjelaskan anak Allah, Yesus Kristus. Tapi mereka gagal mengenalnya. Kemudian mereka memang tahu bahwa orang yang menjelaskan kepada mereka siapa Yesus itu, akhirnya mereka tahu bahwa Yesuslah orang itu sudah bangkit dan seterusnya. Lihat apa yang dialami oleh murid-murid Kristus. Ya, di bagian pertama yang kita baca tadi, saudara-saudara, mereka chaos, gagal paham, itu satu. Lalu di peristiwa yang kedua, ketika mereka sedang ditimpus oleh angin sakal di atas perahu di Danau Galilea, mereka ketakutan, bahkan sampai mengatakan Tuhan adalah hantu. Itu mereka ketakutan. Kita juga bisa ketakutan dalam kehidupan kita ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Kita malah ketakutan karena kita anggap hantu akibat tidak mengenal. Ya, ada ketakutan yang tak masuk akal ketika kita tidak mengenal Tuhan. Lalu di peristiwa yang ketiga, mereka meninggalkan Tuhan karena nggak kenal, karena nggak tahu cara kerja Tuhan, karena nggak tahu program dan agenda Tuhan. Agenda Allah untuk mengutus putra tunggalnya, ya, bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan kekaisaran Romawi, bukan. Mereka nggak tahu programnya Tuhan Yesus datang itu untuk membebaskan semua umat manusia dari penjajahan, yaitu penjajahan dosa. Katakan amin. Dari penjajahan kutuk, dari penjajahan iblis, dari penjajahan maut kekal. Untuk itulah Yesus datang. Nah, mereka melakukan kegagalan. Mari kita umat Tuhan di tempat ini jangan melakukan kegagalan yang sama. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini belajar, mulai belajar hari ini. Saudaraku, mari kita lihat bagian yang berikutnya. Bagaimana supaya kita kenal Tuhan? Nah, ini dia.
Maju melangkah ya. Ya, maju melangkah. Saudara biasakan bawa Alkitab ke gereja, ya. Kalau ibadah bawa Alkitab. Jangan lebih pintar saudara-saudara di seberang sana ayat Alkitab daripada saudara. Ya. Karena yang pertama untuk mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara tidak harus lahir baru. Amin. Di dalam Yohanes 3 dikatakan, ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat, mengerti perkara-perkara kerajaan Allah. Yohanes 3 mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 7 itu, kamu harus lahir kembali, kamu harus dilahirkan kembali, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Pak Pendeta di tempat ini cek satu persatu jemaat yang ada di sini. Saya tidak bermaksud mengajari, tapi saya bermaksud berbagi. Cek jemaat apakah sudah lahir baru atau belum. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahami perkara-perkara rohani yang abstrak, perkara-perkara rohani yang ilahi, saudara-saudara. Ya, jemaat akan hanya mengerti perkara-perkara jasmani. Ya, padahal Yesus selalu berbicara tentang perkara-perkara rohani, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara kekal, bukan perkara-perkara yang di bumi. Jadi harus lahir kembali. Saran dan dorongan dari saya sebagai hamba Tuhan, biar saudara yang belum terima Yesus secara pribadi, ya, yang belum terima Yesus secara pribadi, yang belum lahir baru, ciptaan baru, belum dibaptis, dalam hal ini baptisan selam, tidak ada keraguan akan hal itu. Saudara boleh berbeda dengan saya, silakan. Tapi itu yang dituliskan oleh Alkitab. Dan kemudian dibaptis roh, baptis roh dan dipenuhi roh setiap hari. Itu awal seorang menjadi Kristen. Terima Yesus secara pribadi, minta Roh Kudusnya memenuhi saudara, dan minta saudara dibaptis. Baptis selam, baptis roh juga. Maka saudara akan terbuka pikirannya, sama seperti saya. Dulu waktu saya masih kuliah di Fakultas Hukum USU, sudah ngetol bicara firman, tapi nggak mampu otak saya memahami perkara-perkara rohani, nggak mampu otak saya mengerti Alkitab ini, berat. Tetapi ketika saya sudah memberi diri, dibaptis, memberi diri, dan kemudian Roh Kudus membaptis saya di atas tempat tidur, saya lahir baru. Intinya, singkatnya, saya mudah mengerti. Bahkan tahun 92 waktu itu di Ambon, saya baca Alkitab ini mulai dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi di tempat duduk yang sama. Mengalir terus pengertian itu, saudara-saudara. Jadi untuk mengerti firman Tuhan butuh Roh Kudus. Katakan butuh Roh Kudus. Butuh lahir baru. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita supaya mengenal Tuhan? Haleluya, haleluya. Ya. Harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Buka dari 1 Korintus, ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Satu, sudah lahir baru, dan kemudian harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Apa dikatakan di sana? Ya. Kita baca sama-sama. Ayo perhatian ke depan, jangan ada yang melamun. 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dengar, hanya Roh Allah itu yang bisa menyingkapkan kepada kita kedalaman diri Allah itu sendiri. Hanya Roh Kudus itu yang sanggup mengajari kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran kitab suci. Katakan amin. Hanya Roh Kudus. Itu sebabnya saudaraku, saudara perlu rajin, sering, bahkan senantiasa berbicara dengan Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, aku nggak ngerti ayat ini, apa artinya? Berdoa sungguh-sungguh, dia akan kasih tahu. Roh Kudus, aku ingin lebih betah menyembah Tuhan. Aku ingin lebih betah berdoa dalam hadirat Tuhan, baik di gereja
maupun di kamarku, Roh Kudus tuntun aku. Katakan amin. Roh Kudus, aku mau buka bisnis kerjasama dengan si A. Roh Kudus, berikan aku tanda apakah dia cocok menjadi mitra bisnisku. Roh Kudus, anak-anak yang masih sekolah, mahasiswa, Roh Kudus, aku butuh lebih pintar. Berkati otakku, berkati kognitifku, berkati akal budiku, tambahkan roh kecerdasan, roh kepintaran, roh hikmat. Katakan amin. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang tak terpisahkan. Dia yang akan membuat saudara mengenal lebih dalam pribadi Allah, mengerti lebih dalam firman Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, biasakanlah bergaul karib dengan Roh Kudus. Panggil Roh Kudus. Panggil Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, supaya saudara mengenal pribadi Tuhan itu, siapa Tuhan itu, harus tekun dalam membaca Alkitab. Lukas 24 ayat 27, apa dikatakan di sana? Tolong dibuka Lukas 24 ayat